Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Business Communication Ibu Ayu Lestari serta rekan-rekan sekalian. Perkenalkan, saya Adam Ma'ruf dengan NIM 250 201 021 538 dari program Studi Manajemen Universitas Siber Asia. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan hasil laporan observasi saya mengenai gambaran pola komunikasi di KPPN FAK-FAK. Presentasi ini ditujukan untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Business Communication. Nah, untuk pertama-tama kita akan menjelaskan mengenai profil singkat KPPN FAK-FAK, yakni berperan utama sebagai instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan yang bertindak sebagai ujung tombak pelayanan penyaluran APBN dan kas negara. Nah, penyalurannya itu dilakukan kepada daerah bayar, Kabupaten FAK-FAK dan Kabupaten Kaimana dengan tipe A2. Nah, untuk evolusi institusinya awalnya bermula dari CKC pada tahun 1945, kemudian menjadi KBN 1968, KPKN 1990 hingga bertransformasi menjadi KPPN sejak tahun 2005. Nah, untuk komitmen tata kelolanya menjalankan fungsi publik yang prudent, transparan, akuntabel serta mengedepankan prinsip bebas KKN. Nah, untuk mendukung tugas dan fungsi yang dijalankan, KPPN FAK-FAK memiliki struktur yang dikepalai oleh kepala kantor, yakni setara eselon 3, kemudian kepala subbagian umum, kepala seksi pencairan dana dan manajemen satker, kepala seksi verifikasi akuntansi dan kepatuhan internal, dan kepala seksi bank. Untuk beberapa subbagian dan seksi didukung oleh pejabat fungsional seperti pejabat fungsional peranata keuangan APBN pada sebagian umum dan pejabat fungsional pembina teknis perbendaharaan negara pada seksi pencairan dana dan manajemen satker. Yang pertama, untuk jalur komunikasi formal. Jalur komunikasi formal yang dilaksanakan oleh KPPN FAK-FAK ini pertama ada morning briefing berupa rapat rutin setiap Senin dan Rabu berjalan dua arah, yakni yang diawali dengan laporan progres dari staf, kemudian dari kepala seksi juga berupa bottom up, dan kemudian arahan dari pimpinan atau kepala kantor berupa top down secara lisan tanpa format baku. Selain itu juga terdapat dialog kinerja organisasi yang merupakan rapat evaluasi bulanan seluruh pegawai internal yang bersifat mendalam, terdokumentasi via notulen resmi dan dilaporkan ke level kantor wilayah. Kemudian setiap seksinya juga terdapat rapat internal yang dilaksanakan minimal 1 kali per bulan dengan suasana lebih santai dan terbuka. Masalah yang tak terselesaikan akan diekskalasi kepada kepala kantor. Kemudian komunikasi formal lainnya itu berupa juga aplikasi Nadine, yakni aplikasi yang mendukung untuk bersuratan yang merupakan sistem utama dari aplikasi 1 Kemenq untuk urusan persuratan resmi dan disposisi elektronik guna memastikan dokumen terekam rapi. Nah, kemudian untuk jalur informal dan logika delegasinya, saluran alternatif terdapat WhatsApp grup kantor dengan suasana sangat cair dan terbuka untuk seluruh pegawai yang merupakan media koordinasi instan lintas seksi yang kolaboratif. Kemudian melalui juga tatap muka, koordinasi dengan langsung antar meja mempercepat penyelesaian isu insidental. Kemudian juga terdapat email formal yang tersedia sebagai backup persuratan namun masih jarang sekali difungsikan. Kemudian untuk pendelegasian tugasnya ini terdapat kondisi unik di mana kepala kantor sangat adaptif dalam mendelegasikan tugas, seperti ketika terdapat tugas teknis yang sangat teknis itu perlu langsung diselesaikan, kepala kantor bisa langsung membypass kepala seksi, jadi langsung disampaikan kepada staf untuk langsung ditindaklanjuti. Nah, namun untuk beberapa tugas seperti tugas kompleks yang mungkin perlu dikoordinasikan itu biasanya akan didisposisikan kepada kepala seksi terlebih dahulu untuk kemudian dikoordinasikan dengan staf-staf di bawahnya. Nah, apabila terdapat kondisi mendesak, maka instruksi lisan akan didahulukan sebelum disposisi via Nadine menyusul kemudian. Gitu. Nah, untuk analisis efektivitas salurannya itu pada KPPN FAK-FAK ini arah komunikasinya terbuka. Jadi perpaduan antara top dan dengan bottom up ini akan menciptakan kolaborasi yang sehat dan memberdayakan staf, karena staf akan juga berpartisipasi
memberikan saran, memberikan masukan untuk atas kebijakan yang nantinya akan diputuskan. Jadi staf pun akan memiliki atas kebijakan tersebut. Namun untuk morning briefing itu dirasa terlalu sering atau terjadi repetisi frekuensi dengan frekuensi 2 kali seminggu dinilai kurang efisien karena rentang waktu yang terlalu dekat, jadi dapat memicu pengulangan laporan. Nah, kemudian masih juga terdapat ketergantungan individu dalam menggunakan aplikasi Nadine, di mana individu tersebut harus juga sering-sering mengecek aplikasi Nadine, karena jika tidak maka disposisi tugas dari kepala kantor akan terhambat atau akan mengalami keterlambatan dalam pengecekan sehingga menghambat rantai kerja di bawahnya. Nah, untuk kelebihan dan tantangannya dari pola komunikasi di KPPN Fakfak, yang pertama mungkin kekuatan sistem, yakni dengan penerapan tersebut terjadi pencegahan silo kerja, yakni koordinasi rutin antar seksi mendeteksi tumpahan dini pekerjaan secara dini. Nah, kemudian untuk juga dapat mempercepat eksekusi, jadi rantai birokrasi fleksibel memungkinkan staf bekerja tanpa hambatan regulasi internal yang terlalu kaku. Kemudian eskalasi tersistem, di mana staf dapat proaktif memecahkan masalah dasar, kemudian pimpinan fokus pada isu strategis yang makro. Nah, untuk tantangan aktualnya, briefing yang dilaksanakan itu masih tanpa notulen, jadi masih arahan lisan yang nantinya akan rentan menimbulkan distorsi atau perbedaan interpretasi di lapangan. Sedangkan kedua, celah sistem formal, di mana pernah ada bukti bahwa ketika disposisi atau pekerjaan tidak didisposisikan atau terjadi penundaan, itu terbukti terjadi penundaan dana dak puskesmas yang harusnya disalurkan, namun karena disposisi dari kasih ke stafnya terhambat, jadi pekerjaan itu akhirnya terlambat dilaksanakan. Nah, kemudian menim saluran cadangan. Jadi organisasi masih bertumbuh pada satu sistem, yakni Nadine, katakan jika terjadi downtime mendadak. Nah, kesimpulan utamanya untuk pola komunikasi di KPPN Fakfak itu adaptif dan kolaboratif, yakni pola komunikasi yang sukses menyeimbangkan standar administrasi birokrasi yang kaku dengan kelincahan koordinasi operasional melalui jalur informal. Nah, hal ini juga mencerminkan bahwa institusi KPPN Fakfak ini sudah berkarakteristik institusi pemerintah modern. Teman, untuk catatan kritisnya masih terdapat kelemahan terbesar, yakni terletak pada human error, yakni ketergantungan kedisiplinan individu pada sistem digital dan absensinya dokumentasi harian atau notulensi yang mana jika dibiarkan dapat berpotensi menjadi hambatan birokrasi jangka panjang. Nah, untuk saran rekomendasinya, yang pertama, dokumentasi digital, yakni membuat ringkasan notulensi sederhana berbasis bullet points setiap usai morning briefing, lalu didistribusikan melalui grup WhatsApp agar arahan lisan terekam jelas. Yang kedua, notifikasi proaktif, jadi diterapkan fitur pengingat otomatis atau berupa alert atau reminder yang berjenjang pada aplikasi Nadine untuk mencegah penumpukan disposisi surat di satu level jabatan tertentu. Kemudian terakhir, optimalisasi saluran cadangan, yakni memfungsikan atau membiasakan kembali penggunaan email kantor sebagai jalur pelaporan alternatif guna mengantisipasi gangguan teknis pada sistem utama. Sekian untuk presentasi yang setelah saya lakukan observasi juga di KPPN Fakfak. Terima kasih.